Suwarloka. Coba kita copot dan kita masuk ke dalam area Suwarloka atau area tersuci. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, di samping-samping kiri ini, lah ini juga ada makam lagi. Kemungkinan ini makam ke-9 ya, di bawah pohon bambu pringapus gini ya, pringapus atau pohon bambu yang pernah kemudian digunakan sebagai senjata. Juga merupakan makam-makam yang secara turun-temurun ya, bahasa kunonya adalah Santana Prati Santana yang diturunkan. Nah ini yang kemudian kita bisa lihat jejak-jejak kekunoannya ya. Diduga memang batu bata kuno ini sangat arkais, bisa diduga lebih tua dari era kerajaan Majapahit. Dan semua yang dimakamkan di sini merupakan orang sakti ya, atau para pertapa, maha pertapa, penjaga sebuah asrama, pemujaan, persajian, maupun kemudian pertapaan diduga itu. Bahkan makam utama nanti ada yang paling tinggi, paling atas, diduga itu paling sepuh, paling tua, dan paling sakti ya. Banyak pohon-pohon rindang yang menaunginya sehingga cahaya begitu temaram, tidak terasa panas, melainkan sejuk dan sepoi-sepoi. Nah, disinilah kemudian diduga ada 12 ya, 12 orang sakti yang dimakamkan di sini. Nanti kita bisa lihat di sana ada di atas ini ada 4 buah makam orang sakti. Kalau di bawah sini ini ada 3 buah makam orang sakti. 4 juga kelihatannya di sana ya. Berarti 8. Tinggal kemudian kalau 12 berarti tinggal 4 lagi. Coba kita cari ke lokasi yang lainnya. Ya, di bawah pohon mundu ya. Pohon mundu yang diduga pohon mundu ini usia ratusan tahun. Buahnya itu berwarna kuning, yang ini memang agak busuk gitu ya. Yang ini kesukaan binatang-binatang dan ini bisa dimakan. Buah ini cukup langka gitu ya, warnanya kuning, aromanya segar dan manis gitu ya. Nah ini, coba kita taruh di atas batu ini, mungkin ada hewan-hewan yang memakannya. Ya seperti ini. Ini adalah dalamnya, ini pun masih mentah sudah dimakan oleh hewan karena rasanya begitu manis, kesukaan hewan-hewan. Nah, di sini ada semacam batu-batu alam memiliki formasi tertentu gitu ya, yang menandakan bahwasanya orang yang dimakamkan di atas sana benar-benar orang yang sangat istimewa, privilege, atau memiliki semacam kesaktian yang luar biasa sekali, sehingga dibedakan dari makam-makam yang lainnya. Setelah kemudian 8 makam orang sakti yang ada di bawah, tentunya coba kita cari yang lainnya ya. Jadi rahayu, rahayu, rahayu. Kita memasuki. Sebenarnya memang peradaban kuno kerajaan Majapahit itu tidak terlepas dari kemudian peranan para pendeta. Sebagaimana kemudian asal-usul dari Ken Arok, seorang pemuda desa ini yang kemudian diambil anak angkat dari pendeta Logawe ya, dari Jambudwipa. Akhirnya kemudian menjadi raja. Menjadi raja ini pun disokong dan didukung oleh para pendeta yang lari dari Kadiri karena bersitegang dengan Raja Kertajaya. Para pendeta utama kerajaan Kediri inilah yang menyokong dan mendukung Ken Arok yang menjadikan kemudian seorang raja, termasuk menggulingkan Kertajaya. Begitu juga peranan Raja-Raja Singosari dan Raja-Raja Majapahit. Misalnya Mahisa Cemaka dan Ranggawuni ini disembunyikan oleh seorang pendeta ya, yaitu pendeta Pati-Pati. Ini juga kemudian menjadi peranan bagaimana kemudian orang-orang sakti ini senantiasa memerankan peranan penting dalam politik dan kekuasaan raja-raja Jawa, baik Singosari maupun Majapahit. Nah ini, setelah kemudian kita melewati pohon raksasa yang sangat luar biasa sekali, pohon mundu, yang diduga pohon ini dulu tumbuh ya sejak zaman Majapahit, artinya usianya diduga sudah sekitar 700 tahun lebih ya. Begitu juga akar-akarnya sudah mulai meronggah dan kita memasuki area utama dari makam utama tersebut. Nah ini. Misalnya di sini ya kita mendapati beberapa fragmen yang diduga adalah fragmen arca. Misalnya di atas itu sangat terlihat sekali ya. Ini adalah fragmen arca unfinished, juga ada beberapa yang ditempelkan di tembok. Kemungkinan memang arca seperti ini itu memiliki apa ya, seperti mata gini ya. Nah, ini matanya, ini fragmennya. Kemungkinan ini juga semacam kepala naga ya, kepala naga. Yang ini juga ada semacam dorpal ya. Ini ada lubang-lubangnya untuk menancapkan apa namanya kayu, pintu kayu. Nah, seperti dorpal atau ambang pintu yang terbuat dari batu.
ini merupakan jejak-jejak peradaban kuno, yang artinya di sini dahulu pada masa kuno ada gua pertapaan, ada bangunan-bangunan asrama, kemudian ada juga pelinggi dan batur sebagai sarana persajian. Namun saat ini memang banyak sekali yang kita berubah ya. Ya, di sini kita coba mendapati semacam kemuncak gitu ya. Kemuncak atau mungkin jejak jaladuara ya, pancuran air juga banyak. Bahkan di sini jika kita lihat gitu ya, bahwasanya ini menandakan adalah situs kuno pada masa kerajaan-kerajaan dahulu adalah balok-balok batu candi ya. Balok-balok batu candi yang kemudian membentuk tangga candi atau semacam struktur berundak-undak menuju sebuah lokasi yang paling suci. Yang artinya memang pada masa kuno itu untuk sebuah bangunan suci ya, meskipun di lereng-lereng gunung tetap memiliki filosofi kuno atau Hindu ya, yang bagian bawah disebut Burloka, bagian tengah disebut Buarloka, dan bagian puncak yang paling suci disebut Suarloka. Coba kita copot dan kita masuk ke dalam area Suarloka atau area tersuci. Rahayu, rahayu, rahayu ya. Di samping-samping kiri ini, lah ini juga ada makam lagi, kemungkinan ini makam ke-9 ya, di bawah pohon bambu pringapus gitu ya, pringapus atau pohon bambu yang pernah kemudian digunakan sebagai senjata bambu runcing. Nah ini. Lah, jadi luar biasa sekali ya. Makam orang sakti di sini, lantainya semuanya terbuat dari batu alam yang tertata rapi, sedemikian rupa membentuk sebuah sebuah lantai gitu ya. Dan ternyata ada semacam batu raksasa, nah, yang menyerupai Ki Semar ya, atau Eyang Semar. Eyang Semar sendiri dalam filosofinya merupakan sang yang tunggal atau sang yang wenang gitu ya. Yang kemudian ternyata kemudian dewa-dewa seperti Siwa, Brahma, dan Wisnu ini juga berada di bawah kendali dari sang yang tunggal. Sang tunggal ini diduga Tuhan atau dewa tertinggi ya pada masa-masa peradaban kuno, termasuk dalam pewayangan. Dan selain pohon juwet raksasa ini, kita memasuki area paling suci atau Swarloka, dan ada makam sepasang ya, masyarakat mengenalnya dengan Mbah Suroh Punyo. Nah, Mbah Suroh Punyo. Jadi berasal dari bahasa Sangsekerta yang memiliki asyura ya. Jadi sesuatu yang sangat-sangat keramat. Coba kita masuk. Nah, di sini ada batu bulatan juga ya. Batu bulatan ini kelihatannya juga semacam apa namanya? Batu bulat ini ya, semacam dolmen ya, dolmen atau kemudian batu silindris ya, memiliki makna yang cukup apa namanya, kental dengan filosofi kekunoannya ya, yang pernah dianggap keramat. Coba di sana kita memasuki area makam ya, yang ini memang ternyata lantainya semuanya terbuat dari batu alam yang sangat alami dengan nuansa-nuansa era kuno ya, masyarakat kuno. Lah di sini coba lihat nisannya, kemungkinan ada inskripsi, kita sowan dulu ya. Jadi sowan kepada Mbah Suroh Punyo ya. Jadi, rahayu, rahayu, rahayu. Bahkan Rocky Mbah Suroh Punyo bisiril Fatihah yang dibilang. Iya. Kedua makam ini diduga memang makam suami istri dari Mbah Suroh Punyo ya, sosok yang menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat merupakan orang yang paling sakti, semacam seorang maha pertapa yang senantiasa memiliki amanah untuk menjaga gudang pusaka. Gudang pusaka yang ada di sebelah sana ya, memiliki amanah untuk menjaga gudang pusaka era kerajaan-kerajaan kuno. Dan Mbah Suroh Punyo ini selain dikenal sakti gitu ya, juga dikenal ahli pengobatan dari lereng Gunung Penanggungan ini ya, atau lereng Gunung Welirang ini ya. Jadi obat-obat yang digunakan adalah rempah-rempah herbal dari tanaman yang ada di hutan ini gitu ya. Sampai saat ini kemudian hutan ini pun penuh dengan tanaman-tanaman obat ya. Seperti di sana tadi kita lihat ada Dewandaru gitu ya, yang sebelah sini. Ada kemudian itu mahkota dewa gitu ya. Ada bahkan rempah-rempah, kita lihat tadi di hutan-hutan juga banyak kunyit, banyak temulawak gitu ya, banyak lempuyang, banyak sekali. Bahkan pohon pule dan pohon-pohonan juga banyak. Ini artinya kemungkinan memang tanaman-tanaman tersebut itu merupakan sisa-sisa dari tanaman-tanaman pengobatan yang pernah ditanam oleh Mbah Suroh Punyo. Jadi ini diduga makam Mbah Suroh Punyo dan istrinya. Coba kita mungkin kita mencari inskripsi yang ada di nisan ini. Nisan ini sangat sederhana ya, bahkan di sini berbentuk gunungan atau segitiga, yang diduga memang gunung itu tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur. Termasuk di sini itu juga ada pipi yang biasanya untuk menulis inskripsi di sini, tapi kita tidak mendapati. Di sana juga ada bagian pipi
Dan di sana juga bagian kemuncaknya juga berbentuk segitiga yang mengingatkan pada segitiga tumpal atau gunungan ya. Jadi gunung pada masa kuno, terutama pada masa Kerajaan Majapahit, memiliki peranan penting. Ada semacam jalur ya, jalur kuno dari Trowulan menuju ke Gunung Penanggungan ini sekitar 7 kilometer. 7 kilometer dari kemudian lereng Gunung Penanggungan sampai kemudian kota Trowulan ini diduga ada semacam jalan suci yang disebut dengan para pejalan Tirta Yatra, yaitu membawa air suci, atau Dharma Yatra, yaitu jalur pejalan suci. Karena memang peranan gunung yang ternyata baik di Gunung Penanggungan maupun sekitarnya ini banyak sekali kita dapati struktur punden berundak-undak, gua-gua pertapaan, persajian, pemujaan, asrama kadewa guruan yang diduga pada masa Kerajaan Majapahit ini semacam akademi era Kerajaan Majapahit, tempat para bangsawan muda, para pangeran muda menimba ilmu kepada seorang maharsi Mahapertapa, termasuk diduga juga menimba ilmu kepada Mbah Suropunyo di lokasi ini. Kemudian ketika ilmunya sudah mumpuni, ada istilah turun gunung, yaitu turun dari lereng Gunung Penanggungan menuju Trowulan untuk mengabdikan diri kepada Kerajaan Majapahit, menjadi pejabat tinggi Kerajaan Majapahit, atau menjadi prajurit, atau menjadi para pendeta kerajaan, atau berbagai macam jabatan-jabatan teknis strategis, termasuk jabatan-jabatan magis religi yang ada di kota Trowulan. Kemudian juga ternyata lereng Gunung Penanggungan ini juga menjadi tujuan para pensiunan Kerajaan Majapahit. Karena di dalam Kerajaan Majapahit itu ada semacam tradisi ya, tradisi sosial religi yang dikenal dengan catur asrama, yaitu yang pertama usia anak-anak mencari ilmu sebagaimana yang kita jelaskan tadi, yaitu para bangsawan muda, para pangeran muda itu menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Guna kemudian tahapan yang kedua yaitu gerehasta, tahapan berumah tangga, menduduki jabatan di tengah-tengah Kerajaan Majapahit. Yang ketiga adalah wanaprasta, yaitu ketika sudah kakek-kakek, ketika anak-anak dan cucu-cucu sudah mulai mandiri gitu ya. Kemudian usia pensiun ini kembali lagi ke Gunung Penanggungan, Welirang, Arjuna, Anjasmara, guna kemudian menyempurnakan catur asrama, guna kemudian meninggalkan seluruh gemerlapnya duniawi untuk fokus memperdalam dharma. Sampai kemudian tahapan yang keempat yang disebut sunyasa atau fokus meditasi guna menjemput moksa. Sehingga kemudian fungsi Gunung Penanggungan, Welirang, Arjuna, dan Anjasmara dengan berbagai macam situs kuno era Kerajaan Majapahit tujuannya adalah dua. Yang pertama adalah tujuan mencari ilmu, dan yang kedua adalah tujuan untuk menggapai moksa, terbebas dari belenggu rantai reinkarnasi tanpa putus, sehingga kemudian menyatu dengan Tuhan yang Maha Kuasa yang disebut Brahman. Ada kepercayaan bahwasanya nyawa manusia merupakan percikan dari zat Brahman yang disebut Atman, sehingga moksa adalah terbebas dari jiwa-jiwa yang penuh dengan dosa, terbebas dari segala belenggu duniawi, menjadi jiwa-jiwa yang suci. Kemudian Atman atau nyawa manusia ini menjadi sosok yang suci bersih tanpa noda, sehingga kemudian berhak untuk kemudian menyatu dengan zat Brahman atau Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah konsep moksa dan terbebas dari samsara atau belenggu reinkarnasi pada masa tradisi peradaban kuno. Sehingga apa sih makna dan pola-pola sejarah tinggalan yang ada di lereng-lereng gunung ini? Tidak lain dan tidak bukan sedikit yang kita jelaskan tadi. Ya, kita memang bukan alat pemuas dan jangan pernah puas, tapi tetap kita adalah membuka cakrawala. Semoga generasi yang akan datang maupun para ahli memperbaiki dan menambah apa yang sudah kemudian sedikit kita bicarakan. Semoga bermanfaat.